Abu Nawas dikenal sebagai sufi cerdas sekaligus pujangga sastra Arab klasik. Ia lahir sekitar tahun 757 di Provinsi Ahwas, Khuzistan sebelah barat daya Persia. Dijelaskan dalam buku Abu Nawas, sufi dan penyair ulung yang jenaka, Abu Nawas telah ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Sang ibu membawanya ke sebuah kota di Irak karena alasan ekonomi. Abu Nawas kecil dititipkan kepada seseorang bernama Atar untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan anak kecil. Walau begitu, Atar memperlakukan Abu Nawas dengan baik. Ia disekolahkan di sekolah Al-Quran hingga menjadi seorang hafiz. Nah, berkaitan dengan sosok Abu Nawas, ada sebuah kisah menarik dan jenaka darinya. Suatu hari, dia berencana untuk menjual sang raja yang kala itu bernama Khalifah Harun ar-Rasyid. Alasannya sendiri karena khalifah tersebut pantas dijual menurutnya. Akibat rencana tersebut lantas Abu Nawas menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid seraya berkata, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, khalifah tersebut menjawab dengan rasa penasaran. "Apa itu wahai Abu Nawas?" "Sesuatu yang hamba yakin tidak pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia." "Oke, kalau begitu cepatlah ajak saya ke sana untuk menyaksikannya." Abu Nawas memang terkenal sebagai sosok yang selalu membuat orang penasaran akan sesuatu. Karenanya, ia kembali berkata, "Tapi Baginda." "Tetapi apa?" jawab sang raja yang sudah tidak sabar dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Abu Nawas. "Oke, Baginda. Jadi begini, Baginda harus menyamar sebagai rakyat biasa, supaya orang-orang tidak banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu." Sang raja yang sudah sangat penasaran lantas mengiyakan anjuran Abu Nawas. Ia bersedia menyamar sebagai seorang rakyat biasa dan keduanya pergi ke sebuah hutan. Sesampainya di sana, Abu Nawas mengajak mendekat ke sebuah pohon yang rindang dan memohon kepada sang raja untuk menunggu di situ. Lalu, Abu Nawas menemui seorang badui yang merupakan penjual budak. Ia mengajaknya untuk melihat calon budak yang ingin dijual, namun Abu Nawas mengaku tak tega menjual budak di depan matanya langsung. Ia mengaku budak tersebut merupakan temannya. Setelah dilihat dari kejauhan, badui tersebut merasa cocok dengan orang yang ingin dijual Abu Nawas. Usai kesepakatan terjalin beserta kontrak, Abu Nawas mendapat beberapa keping uang emas. Sang raja yang tidak tahu menahu terus menunggu Abu Nawas. Sayangnya, beliau justru tak kunjung menampakkan dirinya, malahan terdapat seorang penjual budak yang menghampiri raja. "Siapa engkau?" tanya raja. "Aku adalah tuanmu sekarang," ujar badui tersebut yang menghampiri sang raja tanpa mengetahui bahwa yang ada di depannya sekarang merupakan seorang raja. "Apa maksud perkataanmu tadi?" jawab sang raja dengan wajah yang memerah. Dengan enteng, penjual budak itu mengeluarkan surat kuasa seraya menjawab, "Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya." "Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" "Ya," jawab sang badui dengan nada membentak. Merasa makin geram, sang raja lantas berkata, "Tahukah engkau siapa sebenarnya diriku ini?" "Tidak." "Itu tidak penting dan tidak perlu," ujar sang badui singkat. Ia kemudian menyeret bahu budak barungnya ke belakang rumah. Sesampainya di sana, badui tersebut memberikan parang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid dan memintanya untuk membelah serta memotong kayu. Melihat tumpukan kayu yang banyak, sang raja memandangnya dengan ngeri, apalagi beliau harus membelahnya. Sayangnya, sang raja tidak mampu membelah kayu tersebut dengan baik. Malahan, ia menggunakan bagian parang yang tumpul ke arah tumpukan kayu. Sang badui kemudian memarahi Khalifah Harun ar-Rasyid. Dengan begitu, si raja membalik parangnya sehingga bagian yang tajam mengarah ke kayu dan berusaha membelahnya. Menurutnya, pekerjaan tersebut terasa aneh. Dalam hati ia bergumam, seperti inikah derita orang-orang miskin demi mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dulu. Badui tersebut kerap memandang Khalifah Harun ar-Rasyid dengan tatapan heran dan berujung marah. Dirinya merasa menyesal telah membeli seorang budak bodoh. Si raja lalu berkata, "Hei badui, semua ini sudah cukup, aku tidak tahan." Mendengar hal itu, sang badui semakin marah. Ia lalu memukul raja seraya berkata, "Kurang ajar kau budakku. Kau harus patuh kepadaku." Khalifah Harun ar-Rasyid yang tidak pernah disentuh oleh orang lain tiba-tiba menjerit keras akibat pukulan dengan kayu yang dilakukan oleh si badui. Karena tidak kuat, ia lalu berkata sambil memperlihatkan tanda kerajaannya, "Hai badui,
Aku adalah rajamu, Sultan Harun ar-Rasyid. Melihat hal itu, sang Badui langsung menjatuhkan diri sambil menyembah sang raja yang habis dipukulnya. Walau begitu, sang raja mengampuninya karena si Badui tidak tahu menahu mengenai dirinya yang merupakan seorang raja. Sementara itu, Khalifah Harun ar-Rasyid sangat murka kepada Abu Nawas dan ingin segera menghukumnya. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu. Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak. Apa? Rajaku jadikan budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku? Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Abu Nawas masuk ke dalam, ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati. Ah, Abu Nawas mati? Lihat. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawai beserta seorang tabib, dokter, istana, segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas. Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada paduka yang mulia. Kata istri Abu Nawas sambil menangis. Katakanlah. Kata Baginda Raja. Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat. Kata istri Abu Nawas terbata-bata. Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas. Kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya. Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, syukur. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubuhkan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda keder juga. Kau. Sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda dengan gemetar. Hamba masih hidup tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Ya, Baginda. Segar bugar, buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang. Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas? Ilmu dari Mahaguru Sufi guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit. Baginda menggerutu kecewa.